out the door, and sure the kids can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahayanya dampak plastik dan styrofoam. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Alamsyah. Perkenalkan, nama saya Sally Cynthia Lestari. Perkenalkan, nama saya Diego Nugroho. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Jesintan Gracelana Pituku. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurzekia. Apakah kalian tahu apa itu sampah? Ya, sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia ataupun sisa-sisa proses alam seperti dedaunan, sisa makanan, sampah plastik, dan styrofoam. Lalu siapa yang menghasilkan sampah? Benar, kita semua manusia termasuk saya, teman-teman yang menonton menghasilkan sampah setiap hari. Per tahun 2015, penggunaan plastik di seluruh dunia mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat hancur dan terurai secara alami. Nah, sekarang saya mau tanya, di antara kalian, siapa nih yang pernah membuang sampah? Hayo, pasti pernah kan? Jadi, semua aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah. Contohnya, teman-teman sedang jajan di warung, kemudian ingin menghabiskannya. Lalu bagaimana dengan bungkusnya? Benar, bungkusnya akan menjadi sampah. Nah, sekarang percayakan bahwa manusia penghasil sampah. Tidak jarang sampah yang menumpuk di darat masuk ke saluran pembuangan air. Akibatnya, sampah plastik juga bocor ke laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Kita harus tahu zat berbahaya apa yang terkandung dalam plastik dan styrofoam. 1. Zat bisphenol A, BPA. Zat bisphenol A adalah senyawa lain yang berfungsi menghasilkan plastik polikarbonat yang kuat, tangguh, dan mengandung racun. Sedangkan zat berbahaya styrofoam adalah zat polistirene. Jika sering mengonsumsi makanan atau minuman yang dibungkus dengan styrofoam bisa menyebabkan kanker di tubuh. Apakah kalian tahu dampak penggunaan styrofoam dan plastik yang berlebihan? Yang pertama, sampah plastik yang bertebaran di laut bisa saja dimakan oleh ikan, yang menyebabkan ikan tersebut mati dan putusnya rantai makanan. Sedangkan sampah styrofoam tidak bisa tenggelam sehingga laut nampak kotor, jelek, dan merusak pemandangan laut yang indah. Memangnya kalian mau melihat permukaan laut yang dipenuhi sampah styrofoam? Enggak kan? Nah, marilah kita sama-sama mengurangi atau kalau bisa tidak usah menggunakannya untuk kelestarian alam laut kita. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbuang dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah membunuh binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan bermacam jenis binatang laut yang lain. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati tiap tahunnya akibat makan sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul akibat dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik. Berserakan di mana-mana, apalagi sampah yang menumpuk, tentu sangat mengganggu pemandangan dan tidak baik untuk kesehatan. Adapun beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik.
Menggunakan sedotan plastik memang sudah menjadi kebutuhan yang wajar, sehingga untuk mengubah kebiasaan itu pun sulit. Tapi bukannya tidak mungkin. Kalau memang harus menggunakan sedotan, pakailah sedotan yang bisa dicuci dan digunakan kembali, seperti sedotan stainless atau sedotan kertas. Yang kedua, membawa botol minum sendiri. Setiap tahun pasti ada miliar botol plastik berujung di tempat sampah. Dengan membawa botol minum sendiri, kita bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan. Botol minum sudah pasti aman dipakai berulang-ulang, tidak seperti botol plastik kemasan. Yang ketiga, pilih barang dengan kemasan kardus. Biasanya untuk menjaga barang yang aman dan anti air, plastik memang menjadi pilihan nomor satu untuk mengemas barang. Untuk itu, sebaiknya gunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dan mudah diurai seperti kardus. Yang keempat, membawa tas belanja pribadi. Alangkah baiknya jika kita bisa mempunyai tas belanja berbahan kain dan kuat dan bisa dipakai terus-menerus. Carilah tas belanja dengan berbagai ukuran agar bisa disesuaikan dengan belanjaan kita. Dengan begitu kita akan sangat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kelima, mengurangi penggunaan styrofoam dengan menggunakan wadah yang dibawa dari rumah, supaya pada saat membeli makanan di luar tidak perlu menggunakan styrofoam lagi sebagai pembungkus makanan. Yang keenam, mendaur ulang. Selain berfungsi untuk mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, daur ulang juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku suatu produk. Jika ingin lingkungan kita bersih, maka kita harus sadar. Ayo saling mengajak orang sekitar untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan styrofoam. Nah, dari presentasi tadi dapat kita simpulkan bahayanya penggunaan plastik dan styrofoam untuk flora, fauna, tanah, serta kesehatan. Kami harap kita semua bisa mengurangi plastik dan styrofoam. Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kuis toples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.